Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya hambanya Mazmur Marbun. Dalam topik sharing kita hari ini, ciri-ciri orang yang akan kaya. Semua orang pasti menghendaki dan mengingini untuk menjadi orang kaya, termasuk saya. Dan hari ini saya mau bagi kepada saudara rumus dan formulanya, bagaimana langkah yang perlu kita lakukan dengan serius untuk menggapai kekayaan tersebut. Karena kita perlu ketahui dan sadari kekayaan itu tidak datang tiba-tiba. Kekayaan itu tidak simsalabim, tapi tentu dia lewat sebuah proses, lewat sebuah perjuangan, lewat sebuah kesungguhan dan kerja keras untuk dapat menggapainya. Karena itu saat ini saya akan bagi kepada saudara dua modal untuk Anda bisa menggapainya. Yang pertama, di dalam Amsal pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-6 begini bunyi firman Tuhan. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Ini firman Tuhan bicara sangat jelas. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, ada banyak persediaan, ada banyak uang, ada banyak dolar, ada banyak simpanan. Itu kata firman. Di rumah siapa itu? Di rumah orang benar. Tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Saudara tahu kan penghasilan itu datang dari kerja keras. Jadi dia bekerja, dia dapat penghasilan, dia dapat uang. Tetapi Alkitab berkata itu membawa kepada kerusakan. Jadi yang pertama, sahabat dan pemirsa semua, cara atau ciri-ciri dari orang yang mau kaya, cinta Tuhan. Itu yang pertama, cinta Tuhan. Engkau setia mengiring Tuhan, engkau setia beribadah, engkau setia memberi, mengasihi, engkau setia membayar perpuluhan. Itu semua bagian dari orang benar. Dari Amsal 15 ayat 6 yang berkata, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Jadi siapa orang benar itu? Adalah orang yang setia. Setia apa? Setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah, setia memberi kewajibannya kepada Tuhan. Itu masuk dalam kategori orang yang benar. Tetapi orang fasik itu di bawah dikatakan tetapi penghasilan orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang menyimpang dari firman. Siapa orang fasik? Orang yang jauh dari Tuhan. Siapa orang fasik? Orang yang suka berontak terhadap firman Tuhan. Seperti apa mereka? Dikatakan firman Tuhan, penghasilannya membawa kerusakan. Artinya nggak jadi berkat, nggak bawa kesehatan, nggak bawa kebahagiaan, hasil atau uang dari kerja keras mereka. Tetapi orang benar, dikatakan firman Tuhan, di rumahnya banyak harta benda. Yang kedua, tangan yang rajin. Firman Tuhan bilang dalam Amsal pasal 10, Amsal 10, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Coba lihat tangan saudara rajin enggak? Biasanya ada, tapi kalau di kantor dia tangannya mulus. Tetapi tentu bukan tangan yang banyak tanda-tanda kerja keras yang menjadi patokan. Karena orang-orang yang tertentu banyak kerja halus, tapi mereka juga semangat. Ada teman saya, hamba Tuhan,
Kami sama-sama melayani. Dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Tetapi dia kurang rajin. Kalau ada pelayanan apalagi tempatnya jauh, dia suka berkelit. Dia suka berdalih. Dia bikin alasan sibuk. Dia bikin alasan ada pelayanan. Sehingga banyak job yang tertutup baginya. Jadi undangan-undangan khotbah, undangan-undangan pelayanan yang harusnya menghubungi dia karena dia punya banyak alasan, membuat pintu kasih karunia itu banyak tertutup baginya. Orang menjadi segan menghubungi dia. Akhirnya dialihkan ke tempat lain. Akibatnya apa, saudara? Teman saya ini sudah tua sekarang, tapi ekonominya tidak naik. Mungkin malah semakin merosot. Kenapa? Karena dia kurang rajin. Jadi yang pertama, modalnya cinta Tuhan, betul, itu yang paling pertama. Tetapi cinta Tuhan pun tidak cukup. Engkau harus rajin bekerja sesuai dengan bidangmu, sesuai dengan panggilanmu, sesuai dengan talentamu. Engkau harus bekerja semaksimal mungkin. Engkau harus mengelola semua kemampuan, semua energi, semua kecakapan dan kapabilitas yang kita punya untuk memberi yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kita harus menjadi yang terbaik di bidang kita. Itu target kita. Kita harus menjadi yang terbaik di bidang masing-masing. Itu target dari seorang percaya yang mau hidup kaya. Kaya itu bukan dosa. Cinta uang, kata Alkitab, yang dosa. Jadi kaya bukan dosa. Kaya karena kita cinta Tuhan, mau semangat kerja keras, itu berkat. Jadi yang kedua, tangan yang rajin ini. Artinya kita tidak boleh malas. Kita harus kerja dengan sungguh-sungguh. Apapun kerja kita, apapun kerja kita, mau di kota, mau di desa, seperti di tempat kami ini, kalau ada orang yang rajin, dia seorang buruh tentunya. Kalau dia rajin, biasanya setiap hari orang akan mengajak dia kerja. Kadang-kadang dia punya proyek menjadi buruh bangunan. Buruh bangunan yang satu tempat belum selesai mereka bangun, orang sudah mengkontak, menghubungi dia untuk kerja di tempat lain. Kenapa? Karena orang melihat dia seorang yang rajin. Dia tidak banyak cengkuneknya, tidak banyak neko-neko. Ada orang yang kerja hanya pengen dapat gaji toh, sehingga kerja asal-asalan, kerja malas-malasan, nuntut upah tinggi, tapi dia dikasih kurang. Ini yang bahaya. Mari kita beri yang terbaik di bidang kita masing-masing. Kalau buruh kerja semaksimal mungkin, kalau pegawai kerja semaksimal mungkin, kalau hamba Tuhan melayani semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, apa yang kita sanggup, kita harus upayakan dengan semampu kita. Dan saya percaya ketika kita telah berhasil memberi yang terbaik, maka kita akan juga mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.